Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia pastinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap faktor perlu diketahui banyak orang supaya persebaran flora dan fauna saja berjalan dengan lancar. Faktor-faktor persebaran flora dan fauna dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, iklim. Iklim akan sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Iklim ini akan mempengaruhi cuaca dan musim, yang dimana kedua hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lingkungan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Iklim yang stabil membuat flora dan fauna mudah untuk beradaptasi. Lain halnya dengan iklim yang sudah tidak stabil atau mengalami kerusakan. Hal tersebut membuat flora dan fauna sulit untuk beradaptasi. Jika sulit untuk beradaptasi pada lingkungan, maka flora dan fauna akan sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus berusaha untuk tidak merusak iklim supaya flora dan fauna yang masih hidup bisa dilihat oleh keturunan kita nanti. 2. Makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga makhluk hidup tersebut sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan. Pernahkah kamu membayangkan apa jadinya jika tidak ada flora dan fauna di dunia? Tentunya manusia dan fauna di dunia akan sulit untuk mendapatkan oksigen sehingga sulit untuk bertahan hidup. Begitupun sebaliknya, flora tidak bisa hidup jika tidak ada manusia dan fauna. Flora dapat berkembang biak dengan bantuan fauna dan manusia. Selain itu, manusia juga berperan penting dalam membentuk lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan flora. Oleh karena itu, manusia, hewan, dan tumbuhan bisa dikatakan sebagai makhluk hidup yang memiliki simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan satu sama lain. 3. Jenis tanah. Kondisi struktur tanah pada suatu daerah akan sangat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang baik akan menghasilkan sirkulasi udara yang baik juga. Dengan sirkulasi yang baik pada tanah, maka akar-akar bisa tumbuh dan bernapas dengan baik. Pada umumnya, komposisi tanah yang baik terdiri dari bahan mineral organik, dan udara. Jika kondisi tanah mengandung ketiga komposisi tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kondisi tanah di daerah tersebut sangatlah baik. Untuk menjaga kualitas pada komposisi tanah, maka dibutuhkan peran manusia. Oleh karena itu, alangkah baiknya setiap manusia mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak komposisi tanah atau hingga merusak kondisi tanah tersebut. Keempat, topografi. Keadaan tentang kondisi geografis pada suatu daerah harus diperhatikan. Penanganan pada flora dan fauna dilakukan dengan kondisi topografi, pengaruh yang baik terhadap persebaran flora dan fauna. Dengan memperhatikan topografi pada suatu daerah, maka flora dan fauna bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Misalnya, flora yang hidup di dataran tinggi tidak bisa hidup atau pertumbuhannya tidak maksimal di dataran rendah. Dengan demikian, kondisi topografi merupakan habitat asli dari flora dan fauna. Jika habitat asli flora dan fauna sudah mulai habis, maka kemungkinan besar persebaran flora dan fauna tidak akan bertahan lama. Yang kelima, suhu udara.
Seperti yang kita ketahui bahwa setiap flora dan fauna dalam bertahan hidup sangatlah dipengaruhi oleh suhu udara dari lingkungan tersebut. Suhu udara diperlukan oleh flora dan fauna untuk bernapas. Suhu udara yang normal membuat flora dan fauna mudah untuk beradaptasi. Dengan kata lain, mayoritas flora dan fauna tidak bisa bertahan hidup dengan suhu yang ekstrim. Suhu ekstrim yang dimaksud adalah suhu yang terlalu dingin dan suhu yang terlalu panas. Suhu ekstrim umumnya terjadi karena pencemaran lingkungan dan efek rumah kaca. Kedua hal tersebut berasal dari aktivitas buruk dan keserakahan manusia dalam bertahan hidup. Jadi, sebaiknya manusia mengurangi kebiasaan buruk dan keserakahannya. Yang keenam, angin. Seperti yang kita ketahui bahwa angin dapat membantu keberlangsungan flora dan fauna, terutama dalam proses bernapas. Angin sangat berperan dalam persebaran flora, karena dengan angin maka biji-bijian pada tumbuhan dapat tersebar. Biji-biji tumbuh yang tersebar bisa memberikan manfaat untuk hewan. Maka dari itu, angin menjadi salah satu faktor penting dalam persebaran flora dan fauna. Bukan hanya itu, angin juga bisa digunakan sebagai media pemindahan uap air, pembentukan karbon dioksida, dan yang penting adalah penentu kelembapan dari suatu daerah. Jadi, jika tidak ada angin dalam suatu daerah, maka kemungkinan besar tidak ada flora dan fauna yang hidup di daerah tersebut. Yang ketujuh, cahaya matahari. Cahaya matahari sangat diperlukan oleh flora dan fauna. Selain sebagai penerangan, matahari juga bermanfaat bagi flora untuk fotosintesis. Sedangkan pada fauna, matahari sangat dibutuhkan untuk memberikan kehangatan tubuh. Cahaya matahari yang diterima oleh flora dan fauna harus dalam keadaan normal atau tidak boleh berlebih dan tidak boleh kekurangan. Jika flora dan fauna menerima cahaya matahari yang berlebih, maka bisa merasakan perubahan suhu yang sangat panas. Sedangkan kekurangan matahari, flora dan fauna dapat akan kekurangan suhu hangat dan flora akan sulit. Maka dari itu, matahari bisa dikatakan sebagai sumber cahaya yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Dalam melakukan persebaran flora dan fauna, sebaiknya selalu memperhatikan letak dan kondisi cahaya matahari. Yang kedelapan, air hujan. Air hujan muncul karena uap air yang ada di udara sudah sangat banyak. Air hujan memberikan kelembapan udara di suatu daerah. Kelembapan udara inilah yang bisa dikatakan sebagai penunjang persebaran flora dan fauna. Air hujan yang turun ke tanah sangat bermanfaat untuk meningkatkan zat hara yang terkandung di dalamnya. Air hujan yang turun ke tanah sangat bermanfaat untuk meningkatkan zat hara yang terkandung di dalam tumbuhan. Zat hara merupakan komposisi yang dapat menjaga kualitas tumbuhan. Singkatnya, air hujan membuat tumbuh menjadi lebih subur. Selain bermanfaat bagi tumbuhan, air hujan juga memberikan manfaat pada fauna. Air hujan yang jatuh ke tanah akan menjadi sumber penghidupan bagi fauna. Mengapa sumber penghidupan? Karena dengan air, hewan bisa mengisi cairan di dalam tubuhnya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.